Kenapa nenek harus ke toko perhiasan? Seharusnya kita bisa sampai di rumah 1,5 jam lalu. Apa nenek tidak ingat kalau kalung kesukaan nenek di rumah? Karena aku ingin mengirimkan lebih banyak hadiah bersama dengan kalung kesukaanku. Bukankah itu Pragya? Mana? Kita kan baru saja bertemu dengannya. Bagaimana bisa dia datang ke sini begitu cepat? Sepertinya nenek sudah mulai berkhayal tentang dia. Itu mungkin saja. Hanya beberapa hari lagi, Pura. Setelah kau tahu sifat asli wanita itu, kau akan menyesal dengan apa yang kau lakukan padaku. Kenapa kau tidak mengerti? Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Tidak ada orang lain dalam hidupku selain kau, Bulbul. Tolong dengarkan aku. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Agar aku bisa percaya padamu begitu? Agar kau bisa membuat janji seperti yang telah kau buat pada wanita itu? Bulbul, kau telah salah menilaiku. Begitu juga dengan Abi. Sudah, aku tidak mau mengerti apapun. Aku sudah tahu bagaimana dirimu. Kau datang ke sini dan bicara denganku, tapi kau punya wanita lain. Aku bahkan tidak mau datang dan bertemu lagi denganmu. Tapi aku datang ke sini karena Pragya memaksaku. Harusnya aku tidak perlu datang menemuimu di sini. Apa kau tahu, saat kulihat kau dengan wanita itu, kepercayaanku padamu hilang, begitu juga dengan cintaku. Tolong, aku mohon padamu jangan telepon atau mengirimkan pesan ataupun datang ke rumahku. Kau tahu kenapa? Karena hubungan ini berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bulbul. 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 Apa yang terjadi? Aku punya semuanya. Orang kesayanganku, teman, tapi semuanya hilang sekarang. Halo Alia, kau di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Sekarang juga. Aku di sini, Abi. Ada berita baik. Berita baik apa? Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kau bilang padaku kalau wanita itu tergila-gila pada uang. Dan kalau dia menemukan seseorang yang lebih kaya, dia akan menyingkirkan Purap. Coba tebak. Dia datang menemuiku. Dan dia menolak lamaranku. Apa? Dia datang ke sini? Iya, Alia. Dan kau harusnya melihat seperti apa tingkah lakunya itu. Siapa dia? Dia pikir dia itu siapa? Tidak ada yang pernah bicara denganku dengan nada seperti itu. Gadis seperti dia bicara padaku dengan sangat angkuh. Tidak ada yang seperti itu. Seharusnya kau melihat bagaimana caranya marah seakan-akan aku adalah budaknya, Alia. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengannya. Santai dulu, Abi. Dia menolak lamaran Abi. Apa dia berencana menikah dengan Pura? Abi, mungkin ini adalah bagian dari rencananya. Tidak, kalau itu rencananya dia tidak akan menolak untuk menikah denganku. Dia tidak tertarik dengan uangku. Aku rasa dia itu benar-benar mencintai Purap dan kita selama ini sudah salah paham. Tidak, Abi. Apa kau yakin dia menolak menikah denganmu? Alia, apa kau pikir aku sedang bermimpi? Apa kau pikir aku sedang menghayal Abi, begitu? tenang. Kau cari tahu dulu kenapa dia menolak untuk menikah. Aku rasa aku mengerti. Aku tahu kenapa dia menolak untuk menikah denganmu, Abi. Dia ingin kita percaya kalau dia tidak menginginkan uang. Dia mau kita percaya kalau dia adalah wanita baik-baik. Tapi kenyataannya, ini adalah cara bagaimana orang-orang kelas menengah itu bertingkah. Abi, dia sangat pintar. Dia sudah bertindak sampai semua orang berpikir kalau dia itu, wow, wanita yang manis dan sangat beradat. Pikirkan itu. Pertama, nenek sudah terkesan dengannya. Kalau kau mengatakan pada nenek kalau dia menolak menikah denganmu, apa yang akan dia pikirkan? Pasti dia akan berpikir kalau dia wanita yang sangat baik. Dia menolak menikah denganmu karena kau orang kaya. Kau tahu? Itu adalah rencana yang dia buat. Abi, kau sangat beruntung. Kau akan menikah dengan wanita yang sangat baik. Aku sangat bahagia. Dia wanita baik, bijaksana, dan beradat. Alia, aku ingin bicara denganmu. Apa dia? Permisi.
Kau tahu, Abi, nenek baru saja pergi dan bertemu dengan keluarganya. Dia sangat baik, begitu juga dengan keluarganya. Nenek sangat senang bertemu dengan mereka. Percayalah, dia sangat baik. Tapi nenek membuat kesalahan. Nenek bertemu mereka dengan tangan kosong. Tapi nanti nenek akan memberikan mereka banyak hadiah dan juga kalung kesukaan nenek. Nenek benar kan? Nenek, boleh aku bicara dengan nenek? Nenek tidak bisa bicara denganmu sekarang. Aku sangat lelah dan masih banyak yang harus dikerjakan. Menetapkan tanggal pernikahan, membeli cincin pertunangan. Dan aku juga harus mengundang saudara-saudara dan mencetak undangan. Banyak yang harus disiapkan. Nenek. Dia menolak menikah denganku. Sementara nenek senang kami akan menikah. Apa yang Pragya inginkan sebenarnya? Pertama, dia merusak kebahagiaan Alia. Dan sekarang, dia mempermainkan perasaan nenek. Aku harus mencari kebenaran. Aku harus bertemu dengannya dan mencari tahu. Hei, Bulbul dari mana ya? Bulbul, kau dari mana saja? Kenapa baru datang? Purvi, sebenarnya aku pikir mereka tadi akan ke dalam, jadi aku pergi lewat pintu belakang. Dengar, kau tidak boleh kemana-mana, karena pernikahan Pragya sudah ditetapkan. Oh iya? Apa keluarga yang datang menyukai Pragya? Terima kasih Tuhan, setelah sekian lama akhirnya kebahagiaan datang. Sebaiknya kau pergi ke kuil dan berterima kasihlah pada Tuhan, karena kau akan bersemangat mendengar berita yang aku berikan padamu. Katakan padaku. Kau tahu siapa pelamarnya? Katanya Abhishek Prem. Abhishek tidak lain adalah bintang rock itu, Abi. Abi? Bulbul, aku senang sekali. Aku tidak percaya kalau pernikahan Pragya dan Abi itu sudah ditetapkan. Mereka akan segera menikah. Pasti banyak bintang yang hadir di pernikahan itu. Aku akan berfoto dan minta tanda tangannya. Pernikahannya tidak akan dilaksanakan. Aku bertemu Abi dan menolak lamarannya. Kakak, keputusan kakak itu benar. Kakak tahu bagaimana dia dan orang-orang di sekitarnya itu sangat buruk. Bulbul, ada apa denganmu? Kenapa kau mengatakan seperti itu tentang Abi? Cobalah untuk mengerti. Seharusnya aku tidak menolak lamarannya. Tapi Pragya, apa dia mengatakan yang sebenarnya? Ibu, aku akan Kenapa? menjelaskan. Kenapa kau menolaknya? Dia itu seseorang yang terkenal. Dia punya penghasilan yang besar untukmu, sayang. Neneknya yang membawa lamaran itu dengan hanya melihat fotomu saja. Tapi kenapa kau rusak kebahagiaanmu? Kenapa? Kenapa aku tidak percaya? Kalau dia itu orang baik, aku percaya pada neneknya, sayang. Karena dia orang yang menghargai kebaikanmu. Dia menghargai semua yang kau lakukan. Dia percaya padamu. Kenapa kau tolak? Ibu dengar. Kenapa? Keputusan kakak itu benar. Ada sesuatu yang salah. Aku tahu bagaimana mereka. Itu pasti hanya trik mereka saja. Jangan ikut bicara atau ibu pukul. Apa kau tahu kalau dia lebih baik dari neneknya? Sekali lagi kau bicara begitu, ibu pasti akan memukulmu. Jangan dengarkan dia, Pragya. Ibu percaya kalau dia itu pria baik. Tapi kenapa kau tolak? Kenapa kau tolak lamarannya, Pragya? Setidaknya kau tanyakan dulu pada ibu. Kenapa kau menolaknya? Kau tahu kan bagaimana neneknya? Tidak mungkin dia berbohong, nak. Ibu, iya, nenek tidak akan berbohong, tapi... Tapi apa? Kenapa kau melakukan ini, Pragya? Kenapa? Kenapa kau menolak menikah dengan cucunya? Ibu, Semua gadis sudah menikah. Tapi kenapa? Kenapa kau tidak mau menikah? Kenapa kau menolak?
menolaknya, nak. Ibu. Kenapa setiap kali ada yang mau menikah, kau selalu menolak dia? Ibu dengarkan aku dulu. Kenapa kau tidak mau menikah? Kenapa kau menyakiti Ibu jangan stres begini, Bu. Aku mohon, Bu, jangan stres seperti ini. Dokter bilang ibu tidak boleh menghadapi tekanan. Bintangmu juga tidak pernah cocok. Kenapa kau menolak dia? Kenapa? Ibu selalu berdoa. Ibu selalu berdoa pada Tuhan agar kau cepat menikah, Pragya. Tapi kenapa setelah lamaran itu datang, kau tidak mau menikah dengan dia, nak? Kenapa? Itu yang ibu pikirkan. Ibu khawatir sekali padamu, nak. Umurmu sudah dewasa, tapi kau tidak mau menikah juga. Ibu. Ibu bangun, bilangkah, buatlah ibu mengerti. Ini kedua kalinya dalam seminggu dia jatuh pingsan. Kalau ini terjadi lagi akan berbahaya. Ikuti saja saranku. Aku akan mengambilkan jus untuk ibu. Ikut aku pergi. Ibu. Ada apa, Bu? Mau aku panggilkan dokter, Bu? Tidak usah. Ibu mau bicara denganmu. Hati-hati, Bu. Pelan-pelan. Ada apa, Bu? Ini pertama kalinya ibu marah padamu. Kau merasa buruk, kan? Selama kau beranjak dewasa, ibu mulai membangun mimpi tentang pernikahanmu, nak. Ibu memimpikan kalau pangeranmu akan datang dan membawamu pergi dari rumah ini, nak. Dia akan menyayangimu dan menghargaimu. Kau akan menikah juga dengan keluarga yang bisa menerimamu, menghargai kebaikanmu, nak. Saat ibu bertemu dengan neneknya Abi, ibu merasa impian ibu menjadi kenyataan. Ibu merasakan menemukan seseorang yang bisa menikah denganmu, nak. Ibu mengakui kalau mereka sudah banyak berbuat kesalahan. Yang Akas lakukan pada Rachna itu memang salah besar. Tapi saat Bulbul membuat kesalahan, kau lupa kalau kau sudah membela dia, kan? Itu yang Abi lakukan. Menjadi kakak tertuanya dan dia ada di samping Akas. Bahkan jika dia salah, dia selalu membelanya. Tidak banyak perbedaan, nak, antara kau dan Abi. Kalian berdua sama-sama menyayangi keluarga. Dengar, nak. Saat nenek Abi menceritakan tentang Abi, ibu merasa kalau dia mengatakan yang sesungguhnya. Saat siapapun menanyakan dirimu, kami selalu memberitahu mereka bagaimana dirimu sebenarnya. Mungkin kita memang benar-benar tidak tahu siapa Abhishek. Tapi setidaknya kau bisa memberinya satu kesempatan. Ibu, aku akan melakukan apapun yang ibu inginkan. Kau tidak akan melakukan apapun demi ibu, nak. Ibu tidak ingin kau menikah dengan tekanan seperti ini. Ibu tidak inginkan itu. Ibu selalu mengkhawatirkan tentang masa depanmu nantinya, sayang. Dua anak ibu pemberani. Ibu bisa menahan semua masalah apapun, sayang. Tapi ibu tidak ingin kau menikah dengan paksaan. Ibu, aku menyadari kalau aku membuat kesalahan. Aku akan memperbaikinya, Bu. Aku akan menyetujui semuanya. Seharusnya aku berpikir dulu sebelum melakukannya, Bu. Seperti yang Ibu bilang, aku akan bahagia bersama dengannya. Iya kan, Bu? Kau melakukan ini demi ibu, kan? Kenapa kau menolak lamarannya? Aku memang salah, Bu. Tapi aku akan meyakinkanmu. Aku datang untuk mengatakan kalau aku tidak bisa menikah denganmu. Aku tidak mengerti gaya hidupmu dan orang-orang di sekitarmu. Bagaimana kita bisa cocok satu sama lain? Mungkin ramalan kita berdua cocok,
Tapi cara berpikir kita tidak cocok sama sekali. Dia ingin kita percaya kalau dia tidak menginginkan uang. Dia sangat pintar. Dia sudah bertindak agar semua orang percaya kalau dia itu wanita yang wow, sangat baik dan beradat. Kakak, kenapa kakak lakukan ini? Kakak tidak bahagia kan dengan adanya pernikahan ini? Bulbul, aku salah karena menolak lamarannya Abi. Coba pikirkan, aku menerima lamaran dari keluarga yang sangat baik. Dan neneknya juga sangat menyayangiku. Dulu kau mengatakan Abi itu bintang rock, dia yang terbaik. Dan wanita yang menikah dengannya akan sangat beruntung. Tapi Jadi kakak tidak seperti gadis yang lainnya. Kakak berbeda dan keputusan kakak juga berbeda. Kakak, apa kakak bahagia dengan rencana pernikahan ini? jangan terlalu banyak berpikir, Bulbul. Kenapa kakak tidak mau menatapku? Kakak berpikiran praktis, kan? Kakak bisa melihat apa seseorang mengatakan kebenaran atau tidak. Dulu kau menyuruhku untuk menjauhi dunia kemewahan dan mengikuti jalan yang benar. Lalu kenapa kau terpengaruh dengan dunia yang glamor? Satu keputusanmu bisa mengubah hidupmu. Kenapa kau setuju menikah dengannya kalau kau tidak bahagia? Aku tidak bahagia. Aku menikah dengannya hanya untuk kebahagiaan ibu. Tapi masih ada banyak cara dan kita akan segera menemukannya. Hanya ini solusinya, Bulbul. Aku tidak tahan melihat ibu. Apalagi dalam kondisi seperti itu, ibu menderita. Dia sudah berjuang untuk kita, Bulbul. Kau tahu kan, ibu membesarkan kita sendirian. Ibu kelaparan agar bisa memberi kita makan. Ibu berjuang keras untuk mendirikan gedung pernikahan sehingga kita bisa sekolah. Ibu tidak mempunyai mimpi untuk dirinya sendiri, Bulbul. Pernikahan kita adalah mimpi ibu satu-satunya. Jadi, jika impian ibu tidak terpenuhi, ibu sudah memenuhi tugasnya untuk kita. Sekarang giliran kita, Bulbul. Aku tidak membuat pengorbanan apapun, Bulbul. Aku tidak akan pernah mau jatuh cinta lagi. Jika aku bisa menikah dengan orang lain, kenapa harus Abi? Setidaknya aku bisa puas karena ibu baik-baik saja dan ibu bahagia. Jangan menangis, Bulbul. Jangan mengkhawatirkan aku. Saat kau melihat ibu bahagia, anggaplah aku juga bahagia bersama dengan suamiku. Tapi kau sudah menolak lamarannya. Bagaimana aku akan meyakinkannya? Bagaimana kalau dia menolak menikah denganmu? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Bulbul. Tapi aku harus melakukan sesuatu. Aku akan lakukan semua yang diperlukan. Aku harus lakukan sekarang juga. Pragya, sini. Mereka mengirimkan begitu banyak hadiah. Iya kan, Janki? Iya benar, aku tidak pernah membayangkan mereka mengirimkan banyak hadiah. Semua ini apa, Nek? Calon suamimu mengirimkan hadiah penuh harapan. Seluruh aula kita dipenuhi hadiah. Lihat saja. Iya. Ya Tuhan. Ini benar-benar kalung yang indah. Iya, dan ini sangat berat. Sepertinya ini warisan keluarga. Tentu saja, bagaimanapun juga mereka itu orang kaya. Pragya saja bertanya-tanya, kalau ia melakukan banyak hal sebelum pernikahannya, apa yang akan dia lakukan setelah pernikahannya nanti? Lihat Pragya, ini bagus sekali. Cobalah, aku ingin melihat bagaimana kalau kau yang memakainya. Nenek, sekarang tidak bisa. Aku mau melihat ibu dulu. Pakai di lehermu dan tunjukkan pada Sarla. Dia pasti senang sekali.
Benar kan? Kau kelihatan cantik sekali. Ayo, kita tunjukkan pada Sarla. Ayo, cepat. Halo cantik. Furfi, apa yang terjadi? Kau ini bicara apa? Aku lihat Nenek Akes datang ke rumahmu. Dia membawa lamaran pernikahan untuk Pragya untuk kepentingan Abi. Abi melamar Pragya. Tapi bagaimana bisa? Maksudku, Aku terlambat. Aku harus membawa obat ini untuk ibu. Dah. Terlepas dari apa yang keluarga Abi lakukan pada kami, bagaimana bisa mereka menerima lamarannya? Sarla, bangun. Lihat Pragya. Siapa yang memberikanmu kalung ini? Neneknya Abi yang sudah memberikan hadiah itu. Ibu, pelan-pelan, Bu. Bagus sekali kalung. Cocok sekali kau pakai. Kalung ini pas sekali ada di lehermu, nak. Kau benar. Aku tadi juga bilang begitu. Nenek, dia di sini. Siapa? Abi. Abi di sini.